Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Khairul Rasyidah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai masa pembinaan pendidikan Islam, yaitu sejarah perkembangan pendidikan di Mekah dan Madinah. Video kali ini saya ambil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah pendidikan agama Islam, ya, yang diampu oleh Ustaz Muhammad Syakillah, SPME. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, kan ada 5 gambar yang akan saya sisipkan kelak. Yang pertama, kan ada seorang ibu bersama anaknya. Kemudian yang kedua, siluet sesuatu. Kira-kira apa? Nah, nanti bisa ditebak kira-kira apa dan jawabannya bisa di-share di kolom komentar. Oke? Kemudian yang ketiga, ada 2 pedang. Apa nih kira-kira maksudnya? Nanti bisa dilihat juga. Saya akan menyampaikan penjelasannya juga secara langsung, ya lewat kata-kata, bukan lewat tulisan. Jadi, silakan disimak dengan baik. Ya. Dan yang kelima adalah sampul buku. Buku apa ini isinya? Nah, nanti saya akan menyampaikan sedikit. Dan kira-kira apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat, maka dari itu, silakan disimak dengan baik dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini kira-kira kita akan belajar apa sih? Oke, jadi akan ada 3 kisi-kisi ya, atau 3 materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, pada kesempatan kali ini. Yang pertama, atau yang A, yakni masa pembinaan pendidikan Islam. Masa pembinaan pendidikan Islam. Kemudian yang B, atau yang kedua, yakni pelaksanaan pendidikan di Mekah. Dan yang terakhir, yakni pelaksanaan pendidikan di Madinah. Kira udah bisa dibayangin ya. Berarti yang pertama kira-kira masa pembinaannya itu seperti apa? Kayak gitu ya. Yang kedua yakni pelaksanaannya seperti apa di Mekah, dan yang terakhir yakni bagaimana pelaksanaannya di Madinah. Selanjutnya, masa pembinaan pendidikan Islam. Apa sih masa pembinaan pendidikan Islam itu? Masa berarti kan waktu ya teman-teman sekalian. Berarti pembinaan itu adalah bagaimana kita dibina pada saat itu. Ketika pendidikan Islam itu datang, kira-kira bagaimana sih? Apa sih yang diajarin? Kayak gitu. Ada apa aja sih? Bagaimana pendidikan Islam itu hadir? Seperti itu. Jadi, kita akan fokus pada itu yang pertama. Yakni langsung muncul yang pertama, masa pembinaan pendidikan Islam, yaitu berarti periode awal sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi nanti di dalamnya pendidikan Islam ini ada beberapa part ya teman-teman sekalian. Pembinaan pendidikan Islam itu yang pertama yakni ketika pra-Islam, sebelum Islam datang dan hadir di bukan di Arab ya berarti yang sekitarnya, karena pertama kali munculnya atau pertama kali Rasulullah diutus berarti kan ke Arab kayak gitu, daerah Arab, Jazirah Arab dan sekitarnya. Berarti yang pertama adalah ya masa pra-Islam. Bagaimana itu kondisi masyarakat Arab pra-Islam? Pada masa itu masyarakat Arab mayoritas buta huruf atau umi. Tradisi lisan sangat kuat, termasuk syair dan kisah-kisah yang disampaikan secara turun-temurun. Ya, kayak kita tahu ya, di Arab tuh banyak banget syair-syair. Mereka aja bisa hafal lewat kata-kata dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain kayak. Jadi hafalan mereka itu yang kuat banget. Makanya tradisi lisan mereka yang sangat kuat. Apakahnya itu teman-teman? No. Itu hanyalah salah satunya. Selain itu juga kita bisa tahu kalau mereka di situ ada jin kan ya. Jin tuh apaan tuh? Apaan tuh Kak jin? Mereka kan juga masih percaya tahayul, ya kan? Bagaimana kayak yang di Indonesia juga, mereka masih percaya sama tahayul, hal-hal mistis itu masih sangat dikedepankan, ya kan ya? Walaupun mereka umi, ya umi dalam artian mereka buta huruf, bukan berarti umi yang mereka panggil ibu mereka umi ya, itu nggak semuanya kayak gitu. Dan berarti mereka sebelum ada Islam, mereka buta huruf, tradisi lisannya sangat kuat, dan mitos itu sangat masih kental, masih sangat dipercaya seperti itu.
Itu yang pertama dari masa pembinaan pendidikan Islam. Yang kedua, peran kaum Hanif, monoteisme samawi otentik. Mono itu berarti kan satu. Hanif itu juga berarti artinya lurus. Jadi sebelum ada syariat Islam, memang belum ada orang Islam, tapi ada kaum yang Hanif. Apa itu Hanif? Itu sekelompok orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari keesaan Allah atau tauhid. Jadi ingatkan ya ceritanya Nabi Ibrahim, beliau membawa agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Ya berarti yang mereka cuman mencari keesaan Allah atau cuma nyembah Allah semata, tidak menyembah yang lain. Nggak ada namanya Lata, Uzza, Manna dan lain-lain, tuh nggak ada. Mereka benar-benar ya udah cuma ngikutin kalau Allah itu cuma satu, yang perlu mereka sembah itu cuma satu, seperti itu. Contoh yang paling terkenal adalah Waraqah bin Nawfal. Siapa Waraqah bin Nawfal? Ya, Waraqah bin Nawfal masih saudaranya Siti Khadijah ya, istrinya Rasulullah. Ketika waktu itu Rasulullah sering mimpi, kemudian ada tanda-tandanya dan lain sebagainya. Akhirnya Waraqah bin Nawfal yang tahu, oh ya yang kenal kalau Rasulullah atau Muhammad bin Abdul Thalib itu adalah calon nabi akhir zaman. Dan Waraqah bin Nawfal ini juga adalah seorang yang mendukung ajaran monoteisme. Apa tadi monoteisme? Ya, Hanif. Dia termasuk orang yang Hanif atau termasuk kaum yang Hanif. Itu yang lurus. Seperti itu. Makanya saya kasih ya di situ ada sampul bukunya. Apa itu Hanif? Ya, seperti itu. Hanif adalah monoteisme. Atau apa sih bukunya tentang apa ya? Berarti kurang lebih memang bukunya tentang kaum Hanif, tentang pembelajaran Hanif itu seperti apa. Oke. Next, di dalam masa pembinaan pendidikan Islam ini atau sebelum ada apa aja sih kayak gitu. Masanya ya. Kan masa pembinaan pendidikan Islam pertama ada Arab, sebelum ada Islam. Kemudian ada peran kaum Hanif dan yang terakhir yakni jelas ketika Nabi Muhammad lahir. Proses pembinaan Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya yakni proses pembinaan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi gimana sih kira-kira setelah tahu kaum Hanif tadi ya, kaum orang-orang yang mengikuti kebenaran, jalan yang lurus, seharusnya Nabi Muhammad ini lahir. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, gimana Nabi Muhammad ini dibina? Orang waktu lahir, ayahnya udah nggak ada kan? Dan emang kebiasaannya bangsa Arab itu mereka menyusukan anaknya kepada wanita-wanita yang tinggal di desa kayak gitu. Yang emang kalau misalnya bahasanya sekarang ya itu kan banyak polusi kayak gitu. Ya maksudnya kalau di desa kan emang makanannya lebih terjaga, hawanya juga lebih sejuk, seperti itu kan ya. Makanya akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam lingkungan yang bersih. Nggak cuma bersih lingkungannya ya, nggak cuma bersih makanannya seperti itu, tapi juga bersih dari praktik jahiliyah. Siapa yang mengasuh? Halimah Sa'diyah dan keluarga Nabi, maksudnya dari keluarganya ayahnya, ya kan juga dari keluarga ibunya, yang beberapa kali ayahnya juga ke desanya beliau. Desanya Halimah Sa'diyah ketika Rasulullah diasuh. Seperti itu. Apakah cuma itu saja? Nggak cuma kayak gitu. Karena bersih dari praktik jahiliyah, akhirnya beliau mendapatkan tarbiyah atau pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik. Yang nggak cuma baik ya, lebih baik lagi daripada orang-orang seusianya. Selama masa remaja, akhirnya beliau dikenal sebagai nama Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ya, dapat dipercaya ya. Jadi beliau sangat bisa dipercaya. Karena beliau juga menyampaikan dengan jujur, akhirnya beliau dijuluki dengan Al-Amin. Seperti itu. Setelah proses pembinaannya Rasulullah, setelah beliau lahir, akhirnya turunlah wahyu pertama dan inilah awal pendidikan Islam. Maksudnya gimana itu? Nah, wahyu pertama seperti kita tahu ya, wahyu pertama itu turun di Gua Hiro, yaitu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Jadi pendidikan Islam formal dimulai saat wahyu pertama turun di Gua Hiro yang menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Inilah pertama kali bagaimana pendidikan Islam itu dianjurkan atau akhirnya Rasulullah itu menjadi
ustadz pertama. Maksudnya benar-benar akhirnya dari situ beliau nih dapat amanah yang harus disampaikan kepada seluruh orang, seluruh manusia yang ada di bumi untuk belajar kayak gitu, untuk membaca ya kan. Dalam ayat pertama kan Iqra, bacalah kayak gitu teman-teman sekalian. Maka setelah ini semua ya, setelah tahap masa pembinaan pertama tadi ya, dilaksanakanlah pendidikan Islam itu. Di mana yang pertama? Jelas di kota kelahirannya, yakni Mekkah Al-Mukarramah. Ini dia tempatnya yang udah dari awal ya, ada Ka'bah. Gimana nih step-stepnya Rasulullah menyampaikan melaksanakan pendidikan Islam di Mekah? Oke, yang pertama yaitu metode pendidikan di Mekah. Karena kita udah masuk setelah tadi pembinaan, ya bagaimana pembinaan pendidikan Islam, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaannya di Mekah. Jadi yang pertama adalah apa aja yang kita pelajari adalah apa itu metodenya, apa saja dan bagaimana metodenya kayak gitu. Yang pertama, metode pendidikan di Mekah adalah individu. Gimana itu individu? Individu berarti dilakukan secara individu dalam kelompok kecil. Kayak misalnya, jadi Rasulullah ngomongin masalah Islam atau memberitahu Islam, Islam tuh ngajarin apa? Itu dari sahabat terdekatnya dulu, keluarganya, ya seperti ke Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan ke sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dengan halakoh atau biasanya kalau bahasa kita yaitu kayak bentuk lingkaran-lingkaran kecil, ya pengajian kecil, bukan yang pengajian yang besar ya, tapi halakoh itu pasti lingkaran kecil, membentuk lingkaran kecil, kemudian baru diajarkan agama Islam. Siapa yang masuk ke situ? Tentu orang-orang yang terpilih, maksudnya yang emang ada kecenderungan ke Islam, kayak gitu. Jadi beliau akan mengumpulkan para sahabat di rumah, atau enggak cuma Nabi Muhammad yang mengumpulkan, tapi juga misalnya dari Abu Bakar, dari Siti Khadijah, dari Ali bin Abi Thalib, yang punya teman-teman gitu, yang kayaknya dia tertarik deh sama Islam, bisa nih diajak gitu, ditarik deh. Jadi sifatnya adalah atau yang kita tahu berarti dengan dakwah sirri atau diam-diam ya kan, diam-diam dan personal langsung ya, dari person to person, dari satu orang ke orang lain kayak gitu. Kemudian dengan lisan dan hafalan. Karena emang masanya itu kan belum bisa ya kan, mereka rata-rata belum bisa menulis, jadi mereka lewat mulut ke mulut kayak gitu. Dan nggak cuma itu, ada satu lagi yaitu teladan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi mereka belajarnya nggak cuma dalam kelompok-kelompok kecil itu, tapi juga belajar langsung dari bagaimana Rasulullah bertindak, berkata, dan berperilaku kayak gitu. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang metode, ya ini kita mempelajari tentang materinya. Apa sih yang diajarin saat pendidikan di Mekah? Apa yang diajarin sama Rasulullah waktu di Mekah? Ya kan diem-diem. Apa nih yang diajarin kayak kira? Yang diajarin fokus pada ajaran tauhid. Jadi mengembalikan lagi yang sebelumnya ya, waktu belum ada Islam kan orang-orang sangat percaya dengan mitos kayak gitu ya, dengan hal gaib. Kemudian juga banyak yang mengandalkan kekuatan. Stratanya itu jelas banget ya. Siapa yang punya uang, punya kedudukan itu dia yang tertinggi kayak gitu. Bahkan saking mereka percaya sama mitos dan percaya sama yang dianggapnya lebih senior gitu ya, lebih sepuh. Akhirnya mereka banyak yang kayak di awal tadi yang saya tunjukin fotonya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengajarkan isi dari pendidikannya saat di Mekah yaitu tauhid, etika, moral, dan akhlak mulia. Nggak begitu berat ya, tapi untuk zamannya Rasulullah itu sangat sangat berat. Mungkin sampai sekarang sebenarnya berat juga sih ya, karena bagaimana mengembalikan keyakinan orang bahwa yang bisa dan yang harus semua itu cuma satu, yaitu Allah SWT. Kemudian bagaimana etika yang benar dan akhlak mulia itu seperti apa, kayak gitu. Bukan yang pokoknya perang kayak gitu ya biar dapat banyak uang seperti tadi yang saya gambarkan dengan 2 pedang, bukan kayak gitu, tapi diomongin dulu dengan kata-kata seperti itu. Selain tauhid, etika moral dan akhlak mulia apalagi nih materinya? Nah, materinya juga diajarin tentang ibadah. Ya, bagaimana ya kan dalam tauhid tuh ya, diajarin juga tentang ibadah, bagaimana sholat, puasa yang benar, dan zakat itu juga mulai dikenalkan meskipun belum lengkap.
belum selengkap kayak kita tahu sekarang ya. Jadi sekadar dikasih tahu sholat itu seperti apa, kayak gitu. Sholat itu dilakukan waktu kapan, kayak gitu-gitu. Selanjutnya, setelah metode dan materi, apa nih yang kita pelajari? Jelas kita akan pelajari tantangannya. Karena itu diam-diam ya. Tapi kira-kira apa sih yang didapat atau apa hambatan yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat saat di Mekah? Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama penindasan dari kaum Quraisy. Meskipun demikian, pendidikan tetap berlangsung melalui pengorbanan dan keteguhan para sahabat. Yang kita tahu ya, yang mungkin kita masih ingat ceritanya tentang Bilal bin Rabah, ya sama sama Abu Jahal ditindih batu besar di tengah gurun pasir yang sangat panas ya, era Arab yang dulu ya, jazirah Arab yang dulu dengan yang sekarang beda ya. Kalau sekarang mungkin udah ada tumbuhan-tumbuhannya, udah lebih rindang. Kalau sekarang kalau dulu itu sangat-sangat panas, jadi udah ditaruh di tengah jazirah Arab itu aja ya, di padang pasir itu aja udah panas, apalagi dikasih batu kayak gitu, itu kan lebih panas lagi kayak gitu kan ya. Dan ya karena beliau itu termasuk sahabat Nabi yang memiliki keteguhan sangat kuat. Yang ia sebut hanya apa? Ahad min ahad. Ya, Allah Maha Esa. Kayak gitu. Sangat-sangat teguhnya dan sangat-sangat percaya beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat penting ya. Gak cuman dari mental yang apa namanya kayak dikasih tahu secara verbal kayak gitu tuanya. Jadi lewat kata-kata tapi juga lewat fisik. Itu yang dihadapi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ya kan, yang kita tahu lagi sholat di depan Ka'bah dikasih kotoran unta, itu kan juga akhirnya Aisyah yang membersihkan kalau nggak salah ya. Itu jadi tantangan saat pertama kali dakwah ya, mulai dakwah syirik kemudian mulai terang-terangan, itu tantangan yang gak main-main ya teman-teman. Jadi ya mari akan lebih baik kita mempelajari lebih banyak sejarah agar kita lebih bersyukur dan dapat menyelesaikan masalah kita di era ini. Dan selanjutnya setelah pelaksanaan pendidikan di Mekah, ada pelaksanaan pendidikan di Madinah. Pelaksanaan pendidikan di Madinah ada beberapa juga yang kita tahu. Karena di Madinah ini lingkungannya dan kondisinya lebih kondusif, lebih suportif, akhirnya ada para sahabat dan Nabi Muhammad SAW jelasnya mulai bisa mendirikan Masjid Nabawi sebagai center atau pusat pendidikan. Nah, gak cuma itu, karena udah ada pusat pendidikannya nih, udah jelas, akhirnya Rasulullah juga mengirimkan utusan dan guru ke berbagai wilayah. Karena hijrahnya tadi ya dari Mekah ke Madinah, akhirnya kan Islam udah mulai terkenal nih. Dan mulai banyak orang yang nggak bisa gitu aja menyepelekan Islam. Akhirnya akhirnya Rasulullah pun mengirimkan utusan dan guru ke berbagai wilayah. Nah cuman itu, keluarga juga menjadi media pendidikan. Karena tadi di Mekah itu udah mulai diam-diam ya mulai keluarga, akhirnya saat di Madinah pun keluarga itu bisa jadi media untuk pendidikan. Gimana tuh media untuk pendidikan? Jadi karena keluarga yang saling suportif, saling mendukung, itu bisa mengajarkan, saling mengajari kayak gitu ya. Yang mengajarkan, ya, misalnya sang ayah misalnya pergi ke masjid, ya ke sofa atau ke biliknya masjid, kemudian nanti sampai rumah menyampaikan ke anak-anaknya, ke istrinya, ke ibunya, bagaimana tadi atau apa yang udah dapetin tadi waktu pengajian, apa yang dapetin dari Rasulullah, apa yang dia dapetin dari para sahabat. Kayak gitu. Akhirnya kan keluarga itu sama-sama belajar, saling memberi contoh yang baik dan membuat si anak yang awalnya tuh nggak paham apa-apa, apa itu Islam, kenapa kayak gini kayak gitu, akhirnya bisa mengikuti dengan baik. Kan disitulah pendidikan Islam tumbuh dari keluarga. Akhirnya keluarga menjadi media pendidikan. Apa hanya itu saja? Enggak. Kita tahu juga cuma dari contoh dari orang tua ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana interaksi dengan tetangga. Keluarga kita dengan tetangga kita, tetangga baru kita. Gimana para pendatang, orang-orang muhajirin, kemudian ditolongi dan kaum ansor. Kemudian gimana kaum ansor tuh menolong orang-orang muhajirin, saling membagi rumahnya, bekerja sama, bahkan kayak seolah
mereka saudara sendiri kayak gitu, karena dipersaudarakan juga sama Rasulullah. Akhirnya kan mereka paham kayak gitu. Keluarga satu sama lain tuh jadi mulai paham, oh ini namanya toleransi, oh ini namanya kita harus tanggung jawab kayak gitu. Kita nggak boleh beda-bedakan yang kulit hitam sama kulit putih, yang mereka datang dari Mekah atau emang orang asli Madinah kayak gitu. Terus juga kan gimana sosial dan politik, gimana merasakan solidaritas kita sama-sama orang muslim kayak gitu. Akhirnya di sini maksudnya keluarga juga menjadi media pendidikan. Selanjutnya setelah kita mempelajari metodenya, kita mempelajari juga bagaimana sih atau apa aja sih materi pendidikan di Madinah. Kalau tadi di Mekah itu lebih ke tauhid dan ibadah secara singkat ya. Selanjutnya di Madinah itu ibadah dan syariat udah full, udah mulai full karena emang lebih kondusif kan ya, dan orang-orang mulai paham, oh yang tadi itu cuman yang kemarin-kemarin tuh singkatnya ya, yang ini rincinya atau fullnya kayak gitu tuh kayak gimana. Kemudian juga ilmu pengetahuan umum. Di sini mulai nih ada politik karena tadi kan Islam udah jadi Masjid Nabawi udah jadi senternya, udah jadi pusatnya. Akhirnya dibangun juga ada juga ilmu pengetahuan umum yang belajar tentang sosial, politik seperti itu. Kemudian ada akhlak dan etika. Tentu ya, akhlak dan etika itu nomor satu banget di atas seluruh ilmu. Jadi ibadah dan syariat, ilmu pengetahuan umum juga akhlak dan etika. Itu materi di Madinah. Dan yang ketiga, ada institusi pendidikan baru. Bahkan karena udah ada masjid sebagai center, otomatis ada institusi pendidikan yang baru juga, nggak cuma masjid. Apa tuh? Ada sufah atau asrama pelajar. Kemudian juga ada perjanjian dan piagam Madinah. Ya, karena di dalamnya Madinah itu nggak cuma orang-orang Muslim ya, ada orang Yahudi dan lain sebagainya, maka ada perjanjian dan piagam Madinah itu untuk atau agar orang-orang di Madinah itu saling toleransi dan merasa senasib dan sepenanggungan. Seperti itu. Dan yang terakhir, pelaksanaan di Madinah yakni pengembangan komunitas belajar. Gak cuma ada institusi pendidikan yang baru, tapi juga ada pengembangan komunitas belajar. Di mana itu? Komunitas Islam di Madinah berkembang melalui interaksi antara sahabat yang saling mengajarkan Islam. Sistem belajar ini menghasilkan masyarakat yang ilmu pengetahuannya luas, serta memperkuat dakwah Islam ke berbagai wilayah. Karena tadi udah dikirim juga ya ke seluruh wilayah, akhirnya kan mereka ketika berkumpul ada komunitas belajar. Komunitas belajar ini akhirnya membuat orang-orang yang misalnya cuma di Madinah aja, mereka bisa tahu bagaimana dunia luar. Yang di luar aja bisa lebih tahu lagi bagaimana Islam sebenarnya ketika mendatangi Madinah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari yang kita udah bahas panjang kali tinggi ini. Jadi masa pembinaan itu adalah dimulai dengan wahyu pertama yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi mulai dari sebelum ada Islam, kemudian ada kaum Hanif, kemudian bagaimana Rasulullah lahir, siapa yang membina, dan turunnya wahyu. Itu jadi masa pembinaan adalah dimulai dengan wahyu pertama tadi yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Dan Rasulullah pertama kali mengemban amanah untuk menjadi pendidik ke seluruh dunia. Selanjutnya ini pelaksanaan di Mekah. Pelaksanaan di Mekah itu apa fokusnya, apa materinya? Yaitu ajaran tauhid dan akhlak. Meskipun dalam kondisi yang sulit, karena emang kondisinya belum senyaman kita sekarang, belum senyaman di Madinah, hanya harus mendapati berbagai penolakan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy ya. Pelaksanaan di Madinah hanya lebih fokus pada tauhid dan akhlak. Dan selanjutnya yakni pelaksanaan di Madinah, pendidikan Islam berkembang lebih sistematis dengan materi yang lebih lengkap, juga institusi pendidikan seperti sufah dan metode pengajaran yang inovatif. Jadi pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan peradaban Islam di masa-masa berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.